Pada sore hari yang cerah ini, kami akan menyampaikan kepada publik melalui rekan-rekan kita semua terkait dengan pointers, konferensi pers, pengumuman penahanan tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan proyek pengadaan subkontraktor fiktif di PT AK Amata Karya Persero tahun 2015 sampai dengan 2020. Pada hari ini Jakarta 11 Mei 2023 dapat kami jelaskan sebagai berikut. Hari ini kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan proyek pengadaan subkontraktor fiktif di PT AK periode Persero periode tahun 2018 sampai dengan 2020. Dari perolehan informasi maupun data yang diterima KPK dan yang kemudian dianalisis sehingga mengarah pada adanya dugaan peristiwa pidana tindak pidana korupsi yang berlanjut ke tahap penyelidikan. Selain itu ditemukan pula adanya kecukupan alat bukti untuk ditingkatkan pada tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan dua pihak sebagai tersangka. Pertama, CP, yang kedua TS, itu inisialnya kedua orang tersebut. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka TS untuk 20 hari pertama dimulai 11 Mei 2023 sampai dengan 30 Mei 2023 di cabang rutan KPK pada markas Komando Puskomal Jakarta Utara. KPK mengingatkan tersangka CB agar hadir di penjadwalan pemanggilan berikutnya dari tim penyidik. Jadi CB ini belum hadir. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Pertama, berdasarkan surat keputusan Menteri BUMN di bulan Oktober 2020, tersangka CP diangkat sebagai Direktur Utama PT AK Persero dan TS dan tersangka TS juga diangkat sebagai Direktur Keuangan PT AK Persero. Sekitar tahun 2017, tersangka CP memerintahkan tersangka TS dan pejabat bagian akuntansi PT AK Persero mempersiapkan sejumlah uang yang diperuntukkan bagi kebutuhan pribadi tersangka CP. Untuk merealisasikan perintah tersebut, nantinya sumber uang diambil dari pembayaran berbagai proyek yang dikerjakan oleh PT AK Persero. Tersangka TS bersama dengan beberapa staf di PT AK Persero kemudian mendirikan dan mencari pada perusahaan berbentuk CV yang digunakan untuk menerima pembayaran subkontraktor dari PT AK Persero tanpa melakukan pekerjaan subkontraktor yang sebenarnya atau dalam hal ini fiktif. Kemudian di tahun 2018 dibentuklah beberapa badan usaha CV fiktif sebagai vendor yang akan menerima berbagai transaksi pembayaran dari kegiatan proyek PT AK Persero, dan hal ini sesungguhnya atas pengetahuan tersangka CP dan tersangka TS. Untuk pengajuan anggaran pembayaran vendor, tersangka CP selalu memberikan diskusi lanjutkan dibarengi dengan persetujuan surat perintah membayar atau SPM yang ditandatangani oleh tersangka TS. Buku rekening bank, kartu ATM, dan bonggol cek dari badan usaha CV fiktif dipegang oleh staf bagian akuntansi PT AK Persero yang menjadi orang kepercayaan dari tersangka CP dan tersangka TS
agar memudahkan pengambilan dan pencairan uang sesuai dengan permintaan CP. Diduga ada sekitar 60 proyek pengadaan PT AKA Persero yang disubkontraktorkan secara fiktif oleh tersangka JP dan tersangka TS. Di antaranya pekerjaan konstruksi pembangunan rumah susun Pulau Jahe, Jakarta Timur, pengadaan jasa konstruksi pembangunan gedung olahraga Universitas Negeri Jakarta, pembangunan laboratorium bio safety level 3 Universitas Padjadjaran. Uang yang diterima tersangka CP dan tersangka TS kemudian diduga antara lain digunakan untuk membayar tagihan kartu kredit, pembelian emas, perjalanan pribadi ke luar negeri, pembayaran member gold, dan juga pemberian ke beberapa pihak terkait lainnya. Perbuatan tersangka CP dan tersangka TS melanggar ketentuan diantaranya sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kemudian Peraturan Menteri BUMN per Datar 05/MBU/2008 tentang pedoman umum pelaksanaan penggunaan barang dan jasa BUMN. Kemudian prosedur PT AK Persero tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan internal PT AK Persero. Akibat perbuatan kedua tersangka tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah 46 miliar rupiah. Saat ini tim penyidik masih terus menelusuri adanya penerimaan uang maupun aliran sejumlah uang ke berbagai pihak yang terkait lainnya. Atas perbuatan tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang